Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu azza wa jalla an yamunna alaina bi ilmin nafi wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yarzuqana ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Insyaallah kadang Aku pengen. benar ya. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan memulai kembali kajian kita berkaitan dengan ilmu akidah. Insyaallah pada kajian ini kita akan membahas berkaitan dengan kalamullah atau iman pada kitabullah yang merujuk ke kitab Ushulus Sunnah karya Al-Humaidi. Ini melalui syarahnya yaitu Fathur Ghani. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita baca terlebih dahulu matan sekaligus syarahnya. Barangkali mau baca Asyad Yasa? Hayang nyobian. Enggak. Nah, iya. Tinggal. Ya. Awalan qauluhu wal Qur'anu kalamullah hadza al kalamu ma'tufun ala ma qablahu ay minas sunnati ay ya'taqida rajulu anna al Qur'ana kalamullah ta'ala wa laysa min kalami al bashari. Wa minal adillati ala dzalika qaulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. At-Taubah ayat 6. Wa qaulu ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Hud ayat 1. Wa qaulu ta'ala wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzina ikhtalafu fihi. An-Nahl ayat 64. Walaysa bi muftari bi muftaro bi walaysa bi muftaro kama qala kuffaru Quraisyin wa ghairuhum. Enggak kedudukan. Qauluhu nggak bisa bahas. Cobian. Udah lupa. Qauluhu nggak tahu. Qaulu mubtada. Qauluhu mubtada. Qauluhu mudhafun ilaih. Mubtada. Wal Qur'anu mubtada kedua. Mubtada kedua. Kalamullahi khabar. Mudhaf ilaih. Wal khabar al-awwal Wal khabar awal jumlah ismiyah. Wal Qur'anu kalamullah. Hadza apa? Hadza langsung aja. Mubtada.
Hadza mubtada al-kalamu badal ma'tufun khabarun ala huruf jar ma qablahu ala huruf jar majrur ma qablahu dzaraf majrur qablahu dzaraf ai dan ai tafsiriyah ai tafsiriyah minas sunati min huruf jar as-sunati majrur isim majrur an harfu nasbin ya'taqida fi'il mudhari mansub arwajulu fa'il anna harfu taukid al-qur'ana mansub isim mansub kalamullah apa ya khobar anak ya khobar anak ta'ala ya kalamullah khobar anak mudhaf ilaih ta'ala apa kalamullah jumlah intirodiyah ta'ala jumlah intirodiyah laisa wa ma huruf ma'tuf laisa ma'tuf ke mana ke enggak ya wa anna qur'ana laisa min kalamil bashar boleh dimahdzuf ya boleh atau laisa ma'tuf min huruf jar kalamil basyari mudhaf ilaih wa minal adilati anzalika wa ibtida min huruf jar iya lewat artiin langsung artiin yang mana qauluhu wal qur'anu kalamullahi belum kan itu iya belum qauluhu ucapannya ucapan siapa ucapannya Al-Humaydi wal Qur'anu kalamullahi dan Al-Qur'an itu kalamullah hadzal kalamu ma'tufun ala ma qablah kalam ini ma'tuf pada yang sebelumnya ai yaitu minasunati dari sunnah ayat akidah rojulu berarti sunnah di sini termasuk ketauhidan termasuk dari akidah seseorang meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ta'ala walaisa min kalamil basyari dan bukanlah kalamnya manusia. Quranku di mana? Yang ada artinya. Anjay. Yang beranduru di bawah. Ina kantong. Nah, itu dalil-dalilnya pas ngilang. Ya, dalil-dalilnya berkaitan dengan kalamullah itu adalah kalam Allah atau dari Allah, bukan ciptaan Allah. Bagaimana kalamul bashar atau omongan manusia. Walaysa bimuftaro kama qala kuffaru Quraisyin. Dan bukan juga bimuftaro
Iftara itu mengada-ngada maksudnya, yang diada-adakan kama qala kufaru Quraisyin wa ghairuhum, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy dan selain di antara mereka. Ini dalil-dalilnya lewat saja. Nah, Sami itu Sufyana yaqulu wal Qur'anu kalamullahi. Nah, yang kesini. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbalin. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Al-Qur'anu kalamullahi haitsu tasarrafa wa ala kulli wijhatin. Al-Qur'an itu merupakan kalamullah dari segi tasarrufnya, haitsu tasarruf berarti wa ala kulli wijhat. Maksudnya mau dilihat dari segi apapun dan dari aspek manapun, Al-Quran adalah kalamullah. Nah, kayak gitu ya. Waqala Abu Muhammadin Abdurrahman ibn Abi Hatim. Sa'altu Abi wa Aba Sa'altu Abi wa Aba Zur'ata an madahib ahli sunnati fi usulid dini wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il amsari wa ma ya'taqidani min zalika faqala adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan akana min madhabihim wal qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Dan Abu Muhammad yaitu Abdurrahman bin Ubayyah bin Abi Hatim, Imam Abi Hatim, Abu Hatim. Aku bertanya kepada ayahku dan juga Aba Zur'ah terkait dengan madhab-madhab ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan usuluddin atau akidah. Dan keduanya itu tidak tahu menahu sama sekali ulama Amsor itu kan pada zaman tersebut. Jadi semua ulama yang ada di zaman tersebut. Mayatakidani min dzalika. Dan keduanya pun tidak meyakini hal tersebut. Faqala adrokna al ulama. Dan keduanya pun berkeyakinan. Balik lagi ke yang tadi. Wa ma yatakidani min dzalika, dan keduanya pun tidak meyakini mazhab apapun selain mazhab yang ini. Yang mana? Faqala, keduanya menjawab, adroknal ulama, kami tahu atau kami belajar kepada para ulama fi jami'il amsor, di zaman ini, zaman mereka, Hijazan wa Iraqun wa Syaman, yang dimana ulama-ulama tersebut dari Hijaz, Irak, Syam, Yaman, bahkan min madhabihim, dan mereka semua dalam madhab yang satu, yaitu Al-Quran kalamullahi ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk dari berbagai aspeknya. Qauluhu sami'tu Sufyana yaqulu wal Qur'anu kalamullahi. Sufyanu huwa ibnu Uyainata ulida bil Kufati fi sanati sab'in wa mi'atin. Sami'a min Amr ibn Dinarin wa ibn Shihabin az-Zuhri wa Asim ibn Abi an-Nujud wa ghairihim wa sami'a minhu al-A'mashu wa ibn Jurayjin wa Syu'batu wa haula'i min syuyukhihi wa Abdullah ibn al-Mubaraki wa Syafi'i wal Humaydi wa Yahya ibn Ma'inin wa Ali ibn al-Madini
wa Ahmad bin Hanbalin wa Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata wa Ishaq ibnu Rohawaihi atau Rohiwai Rohawai seringnya ya Rohawaihi wa ghairuhum qala anhu al-Imam Asy-Syafi'i laula Malikun wa Sufyan ibn Uyainata la dhahaba ilmal Hijazi wa mata sanat tasamaniyatin wa tis'ina wa mi'atin wa asha ihda wa tis'ina sanatan. Ini pakai kedudukannya ini. Lupa kedudukannya. Langsung aja ya. Perkataannya Al-Humaidi, aku mendengar dari Sufyan, beliau berkata, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sufyan yaitu Ibnu Uyainah, yang lahir di Kufah, iya, hilang. Yang lahir di Kufah pada tahun 107. Yang dimana beliau mendapatkan ilmu dari Amr bin Dinar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Asim bin Abu Nujud, An-Nujud, dan selainnya. Wasami aminhu. Mereka-mereka yang tadi, guru-guru Sufyan bin Uyainah, mendengar dari Al-A'mash, Ibnu Juraij, Syu'bah, dan mereka merupakan guru dari Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Syafi'i, Al-Humaidi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Rohawai, dan yang lainnya. Qala anhul Imam Syafi'i, bagaimana pendapat mereka-mereka yang tadi? Ternyata itu berkaitan dengan laula Malikun wa Sufyan bin Uyainata, andai kata tidak ada Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, la dhahaba ilmal Hijazi, pasti akan hilang ilmu yang ada di Hijaz. Wa mata sanata samaniyatin wa tis'ina wa mi'atin, dan beliau wafat pada tahun 198 wa syahida wa tis'ina sanatan, dan hidup selama 91 tahun. Iya. Ada yang lain nggak? Oh, ada Hilma. Hilma, baca Hilma. Iya, yang mana apa? Isbian kita ayat. Nyantai. Yang ini nih qauluhu wa man qala makhlukun fahuwa mubtadi'un. Qauluhu wa man qala makhluqun fa huwa mubtadi'un li'annahu kalamullahi ta'ala wa huwa sifatun min sifatihi wa sifatullahi ghairu makhluqihi wa li'anna Allah ta'ala qala ala lahul khalqu wal amr fal khalqu jami'un ma khalaqa dakhilu fihi li'anna al-kalama idza kana lafdhuhu amman fa haqiqatuhu annahu amun wa la yajuzu lana an nazilal kalama an haqiqatihi bi ghairi hujjatin wala burhanin falamma qala ala lahul khalqu kana hadha fi jami'il khalqi walima qala wal amru dzakara amran ghaira jami'il khalqi
fadalla ma wasofana ala anna amarallahi ghairu makhluqin. Sampai mana? Artiin langsung. Atau mau kedudukannya dulu boleh. Langsung aja. Kalau langsung aja terjemahin. Kalau perkataannya masing tadi ya. Waman qala dan yang berkata makhlukun makhluk fahuwa mubtadi, yaitu orang yang apa? Mubtadi. Bid'ah. Mubtadi ya. Li'annahu kalamullahi ta'ala, karena bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah ta'ala, wa huwa sifatun min sifatihi, dan yaitu sifat dari sifatnya. Bentar. Dan sifat-sifat Allah selain sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, mungkin kayak gimana? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, qala berfirman, alahul khalqu wal amr. Gimana alalahul khalqu wal amr. Gimana? Alalahul khalqu wal amr. Sekali-kali tidak. Dialah yang memiliki ciptaan dan urusan. Sekali-kali tidak, dialah yang mempunyai apa tadi? Ciptaan dan urusan. Nanti kan dijelasin al-amru itu apa. Fal khalqu dan maka khalqu jami seluruh apa yang diciptakan, seluruh yang diciptakan termasuk padanya. Gimana artinya? Li'annal kalam, karena sesungguhnya kalam apabila lafaznya umum, maka hakikatnya adalah umum, dan tidak boleh bagi kita untuk an-nazirul kalam di situ tuh gimana ya? Menurunkan, maksudnya an-nazirul kalam itu ya? Apa? Nggak ada suaranya. Ke mute. Di mute, Bas. Nazira di sini apa ya? Kayak meniadakan. Jadi kita menganggap kalam itu tidak sesuai hakikatnya tanpa hujah, tanpa adanya alasan. Nanti sih dijelasin. Jadi ya meniadakan dulu aja. Zala yazilu, zala yazulu, zala yazilu, yazalu. Kita meniadakan kalam dari hakikatnya tanpa alasan dan bukti yang jelas. Falamma qala alalahul khalqu.
Atau Ana ambil alih ya. Oh iya. Jadi an-nazilal kalama an haqiqatihi bi ghairi hujjatin wala burhanin. Maksudnya meniadakan al-kalam dari hakikatnya. Nah, nanti hakikatnya itu apa? Bi ghairi hujjatin wala burhan. Tanpa adanya alasan dan bukti. Falamma qala tatkala beliau berfirman atau Allah berfirman, ala lahul khalqu. Sekali-kali tidak, maka dialah sang pemilik ciptaan. Karena hadza fi jami'il khalqi. Ini merupakan seluruh ciptaan yang ada. Walamma qala wal amru. Dan tatkala Allah berfirman al-amru, zakaro amron ghaira jami'il khalqi. Ini berkaitan dengan ada satu perkara yang dimana ini bukan tentang seluruh ciptaan yang tadi. Fadallama wasofana ala anna amrallahi ghairu makhlukin. Ini menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan kepada kita melalui ayat tersebut ala anna amrallahi ghairu makhlukin, bahwa seluruh perkara atau perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah tentu bukan makhluk. Wa qala belum. Maaf ya tadi mati itunya data. Oh alah. Maaf ya. Nah ini nih. Bolehlah sekali lagi. Yang ini. Wa qala ta'ala wa kadzalika auhayna. Oh, baca lagi. Tadi belum selesai ya. Bentar. Oh lagi ini ya. Ya udah sama nanti enggak apa-apa. Wa qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika atau hasyat mau? Boleh. Boleh. Wa qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina Asyura 52. Qala Malikun man qala al-Qur'ana makhluqun yuja'u darban wa yah habasa wa yahbisu hatta yamut wayuh apa sih wayah bisu hatta yamut. Wa qala asy-Syafi'i al-Qur'an Nggak tahu tuh. Ya terusin dulu aja. wa qala asy-Syafi'i al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin. Wa qala Ahmadu bin Hanbali man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa indana kafirun li'anna al-Qur'ana min tolong di scroll. Min ilmillahi azza wa jalla wa fihi asma'ullahi azza wa jalla. Wa qala Sufyanu ats-Tsauri man za'ama anna qaulallahi azza wa jalla ya Musa innahu anallahul azizul hakim. An-Naml ayat 9. Makhlukun fahuwa kafirun zindiqun halalud dami. Wa qala Maaf. Wa qala An-Nadhr bin Muhammad di Al-Maurizi man qala hadhil ayat makhluqatun
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Toha ayat 14 faqad kafara. Wa qala adz-dzahabiyyu amma takfirun man qala bi khalqil qura bi 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 khalqil Qur'an. Nah, faqad warada an sa'iri a'immatis salafi fi asri malikin wa thawri thumma asri bani al-mubarak wa waqi' thumma asri syafi'i wa affan nawal nabi thumma asri ahmad bani han mana tadi thumma asri ahmad bani hanbali wa ali bani al-madini thumma asri al-Bukhari wa Abi Zur'ata ar-Razi thumma asri Muhammad bani Nasri al-Mauzi wa Nasa'i wa Muhammad bani Jaririn wa bani Khuzaimata wa qala Abu Muhammad Abdurrahman bani Abi Hatimin qala sa'altu Abi wa Abaz Zur'ah an madhahibi ahli sunnah fi usulidin Lewat. fi Itu tadi udah senang. Oh ya udah langsung ngerti. Itu tadi diulang soal yang Abu Hatim. wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina qala malikun berkata Imam Malik man qala al-Qur'ana makhlukun siapapun yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk yuja'u baban wa yahbisu hatta yamut. Nggak tahu. Ini maksudnya harus dijerak. Dorban di sini kan pukul, berarti maksudnya dijerak sampai sengsara, sampai tersakiti, dan yuhbas di penjara sampai mati. Begitu. Wa qala asy-Syafi'i dan berkata Syafi'i Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Wa qala Ahmad bin Hanbal berkata man qala siapa yang berkata Al-Qur'anu makhlukun, Al-Qur'an itu adalah makhluk, fahuwa indana kafirun, maka dia di sisi kami termasuk orang yang adalah orang yang kafir. Li'anna al-Qur'ana bahwa karena Al-Qur'an itu min ilmillahi azza wa jalla bagian ilmu Allah azza wa jalla, dan di dalamnya wa fihi asmaullah, dalamnya ada nama-nama Allah azza wa jalla. Qala Sufyan Ats-Tsauri berkata man za'ama anna qaulallahi azza wa jalla siapa yang meyakini bahwasanya firman Allah azza wa jalla ya Musa innahu wa anallahu al-azizul hakim adalah makhluk, fahuwa kafirun zindiqun halalud dami, maka ia adalah orang kafir zindik yang halal darahnya. Wa qala an-Nadhr bin Muhammad al-Maruzi An-Nadhr bin Muhammad berkata man qala hadhihi al-ayat makhluqatun, siapa yang mengatakan bahwa ayat ini adalah makhluk, yakni ayat
innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Faqad kafara, maka dia telah kafir. Wa qala Az-Zahabi berkata, amma takfirun. Skip. Kenapa? Ini mah tentang ini periode A'immah as-salaf. Ya, sampai sini kita masuk ke materi ya. Ya, silakan Hasya. Apa? Nggak tahu. Mas. Saya sedikit kasih masukan. Ini pembelajaran di kelas akidah Sabilun Nasar berkaitan dengan konsep Al-Quran. Insyaallah sekarang kita akan membahas tentang konsep Al-Quran, yaitu kalamullah. Ini disadur dari akidah At-Tahawiyah. Jadi matan ini adalah matan ke-36 di dalam penerbit tersebut. Wa innal Qur'ana kalamullah. Imam At-Tahawi menegaskan Al-Quran itu merupakan kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawlan, yang dimana awal mulanya bila kaifiyatin. Tidak ada yang tahu bagaimana firman itu ada. Kaifiatnya itu enggak diketahui sama siapapun. Qawlan, intinya itu merupakan kalam Allah secara qaul. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, lalu diturunkan ke rasulnya secara wahyu. Nah, benar. Enggak ditasin. Di sini wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Jangan sampai kita bisa memikirkan kalau turunnya Al-Qur'an ke Rasul itu ada pergerakan atau perpindahan, intikal atau harokah. Intikal itu perpindahan dari Allah ke Rasul, atau harokah, pergerakan. Kalau ada dua hal itu, nanti itu tandanya kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu kata para ulama. Jadi, makanya disebut bila kaifiatin. Kita tidak tahu sama sekali bagaimana kaifiatnya, cara detailnya, apakah turunnya gitu, turun dipindahin dari Allah ke Nabi, atau bergerak turunnya. Meskipun ada kan turunnya itu yang pertama di Baitul Izzah, bukan Baitul Izzah dulu, aduh lupa hadis. Pokoknya ada. Nah, jangan sampai kita ngerasa turunnya itu ada pergerakan atau perpindahan, karena nanti takutnya itu menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Itu tentang wahyan di sini. Adapun nanti kaulan, maaf ya, kaulan belum dibahas. Kaulan, jangan sampai kita mengatakan juga kaulan itu bentuknya bunyi sebagaimana bunyinya manusia. Contoh kayak saya mengatakan ini. Ketika saya dekatkan mic ini dengan suara saya, pasti suaranya jadi jelas. Tapi ketika saya simpan mic ini di luar, suara saya nggak akan jelas kan. Nah ini kan efek Doppler ya namanya. Bisa dilihat nanti efek Doppler itu apa. Jadi sebuah fenomena yang dimana ketika dekat dia terdengar nyaring, ketika jauh dia terdengar jauh. Layaknya ambulan. Contoh ambulan nih. Kalau dekat kan ngiung-ngiungnya kedengar ya. Tapi kalau jauh dekat. Nah itu efek Doppler. Kalau nggak salah, silakan dilihat lagi. Itu berkaitan dengan qaul. Sedangkan qaul Allah atau kalamullah ini mau dekat mau jauh,
itu sama bunyinya, nyaringnya sama. Wa kallamallahu takliman. Apakah Allah ada di hadapan Nabi Musa? Enggak. Wallahu a'lam. Entah Allah di mana. Karena kalau ternyata Allah ada di hadapan Nabi Musa, berarti Allah sedang ada di dimensi ruang dan waktu. Kalau ada di dimensi ruang dan waktu, itu artinya pencipta itu bisa masuk ke dimensi. Yang dimana ketika dia masuk dimensi tersebut, dia otomatis menjadi makhluk. Nah, makanya nanti takutnya kita menganggap benar anggapan-anggapan Nasrani terhadap Isa. Nah, ini kan nanti jadi kayak puzzle gitu. Kita membenarkan A, jadi ada masalah A yang baru dan lain sebagainya. Jadi ada ya, berkaitan dengan akidah ini jangan sampai kita lalai gitu. Apalagi ini tentang kitabullah. Dan ini kitabullah ini hal yang paling rumit masalahnya. Makanya meskipun di ahlus sunnah wal jamaah pun ternyata ada perbedaan. Contoh tadi tentang qaul. Kalau madhabnya Imam Ahmad atau Asy'ari atau Salafi atau Hanabilah itu bilang kalau yang dimaksud kalamullah itu ya benar ada bunyinya, tapi bunyinya itu mau dekat mau jauh tetap nyaring. Bedanya kalau makhluk dekat nyaring, jauh gak nyaring kan. Nah itu perbedaan antara makhluk dan khalik. Tapi kalau Asy'ari menolak, jangan sampai kita memikirkan begitu. Tapi turunnya kalamullah itu ke Jibril lalu ke Nabi Muhammad itu berupa ilham. Nah, kan kalau ilham caranya jadi berubah. Maksud berubah di sini dari Allah ke Jibril itu bentuknya ilham dan dari Jibril ditekstualkan berupa Arab yang nyampai ke Nabi. Nah, jadi nanti ada celah lagi. Kalau celah Asy'ari ini itu artinya berarti ada perubahan. Nah, ada pertanyaan kayak gitu pasti. Jawabannya ilhamnya pasti sempurna. Kenapa? Soalnya diilhamkannya ke malaikat. Malaikat itu pasti taat, gak mungkin maksiat. Nah, itu jawaban pertama untuk masalah yang pertama. Permasalahan kedua, loh, kalau misalkan dari malaikat jadi Arabnya, bagaimana dari Allahnya? Apakah dari Arab atau bukan? Nah, ini memunculkan, oh berarti bahasa Arab itu sebenarnya hanya sekedar interpretasi atau penjelasan supaya nyampe ke Nabi Muhammad. Karena kebetulan Rasulnya Nabi Muhammad. Nah, ini kan masalah baru lagi. Jawabannya apa? Kembali lagi. Ilham dari Allah itu 100% tidak ada celah kesalahan, tidak ada celah untuk disalahgunakan oleh Jibril. Kenapa? Karena entitas atau kredibelnya Jibril itu sebagai malaikat. Yang dimana beliau itu menerima langsung dari Allah, lalu menyampaikan sesuai dengan apa yang Allah ilhamkan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti harus paham dulu konsep malaikatnya itu gimana. Melalui apa ya? Seperti sifatnya bagaimana, karakteristik malaikat gimana, apakah malaikat bisa bermaksiat atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pahami dulu supaya nanti jawaban-jawaban masalah yang tadi bisa terjawabkan. Nah, lalu selanjutnya itu tadi ya, jadi kaulan dan wahyan. Sekarang wasaddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Dan kaum mukminin, kaum orang atau orang-orang yang beriman memvonis benar ala dzalika haqqan
sesuai dengan realitanya. Realitanya Al-Quran berbahasa Arab, udah berhenti di situ. Itu benar. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Wa aikonu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati. Nah ini yang menjadi tolak ukurnya. Mereka yakin bahwa kalamullah ta'ala bil haqiqah. Ini murni dari Allah. Melalui ilham dari Allah kepada Jibril. Lalu dari Jibril tanzil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa bimakhlukin ka kalamil bariyah. Dan Al-Quran pun bukan makhluk seperti omongan manusia. Omongan manusia itu punya suara. Omongan manusia itu harus dipahami dengan mukhotobnya. Nah, kalau Asy'ari mengatakan jangan disebut perkataan Allah, cukup kalamullah. Kalau perkataan Allah nantinya berarti butuh suara, dan suara tersebut harus dipahami oleh malaikat. Nah, kalau misalkan ada suara dan harus dipahami, apa bedanya Allah dengan makhluk? Itu kata Asy'ari. Tapi kalau Imam Ahmad, katakan benar suara. Tapi bunyinya berbeda dengan bunyinya makhluk. Baik itu dekat ataupun jauh, masih tetap nyaring. Gitu ya. Terus faman sami'ahu faza'am annahu kalamul basyari faqad kafar. Lalu siapa yang mendengarnya, kemudian dia mengklaim annahu kalamul basyar, bahwa Al-Quran itu adalah omongan manusia atau dari Rasul misalnya, faqad kafar, dia sudah kafir. Waqad dzammahu Allahu wa abahu wa awadahu bisaqorin. Allah sudah mencelaknya sekaligus mengazabnya dan memperingati. Pokoknya udah mencela dan memberikan siksaannya berupa sakor, neraka sakor. Haitsu qala ta'ala sa'uslihi sakor. Lama awadahu Allahu bisakor liman qala. Nah, kelak akan aku masukkan kamu ke sakor. In hadza illa qaulul bashar. Siapa orang-orang yang dimasukin ke neraka sakor? Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamul bashar atau qaulul bashar. Alimna wa iqna annahu qaulu khaliqil bashar. Kita tahu dan harus yakin bahwa Al-Quran itu qaulu khaliq, perkataan khaliq al-bashar. Karena Imam At-Tahawi ini mazhabnya Hambaliyah tentang akidah, jadi disebutnya qaulu khaliqil bashar, tidak mengatakan kalam al-kalam. Wala yushbihu qaulal bashar, dan tidak menyerupai qaulal bashar. Nah, di sini ada perbedaan. Yang pertama, mazhab Hambali menganggap bahwa Al-Quran merupakan kalamullah qadim, bukan makhluk. Jadi, kita harus lihat dulu sejarah Imam Ahmadnya. Pada zaman tersebut kan sedang marak-maraknya Mu'tazilah ya. Ketika Mu'tazilah marak tersebut, adalah muncul sebuah kejadian atau fenomena musibah yang disebut yaumul mihnah. Minhah atau hadiah. Mihnah atau hari ujian. Atau ada lagi sebutan lain, fitnatu khalqil Quran. Fitnah penciptaan Al-Quran. Nah, ini bersumber dari Mu'tazilah tadi. Intinya, apa sih bedanya Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah? Yaitu pada dari Allah dan dari ciptaan Allah. Nah, beda ya. Dari Allah, berarti dari Allah secara zati, wujudi, wa kalami. Itu murni dari Allah. Tapi kalau dari ciptaan Allah, berarti Allah ciptakan.
Nah, itu bedanya. Kalau Allah ciptakan, berarti ada harokah, ada intikal. Ada pergerakan, ada perpindahan. Nah, nuzulnya tadi. Turunnya Al-Quran itu ada perpindahan dan pergerakan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti kalamullah tersebut makhluk. Nah, kalau dianggap makhluk, sebut tadi faqad kafar, dia sudah kafir. Nah, inilah kenapa Imam Ahmad menegaskan Al-Quran merupakan kalamullah qadim, bukan makhluk. Jadi benar-benar Al-Quran itu kalamullah yang tidak bisa dianggap bahwa kalamullah itu diciptakan Allah. Karena murni dari Allah. Salah sih, tapi nggak apa-apa. Ini kan emang Hambali menganggapnya perkataan. Kadang nanti ada masalah barunya gini. Kan Allah berkata, berarti Allah membuat kata-kata, membuatkan, menjadikan, atau menciptakan kata-kata. Nah, jawabannya ini nanti dijawab sama Asy'ari. Itulah kenapa jangan menyebutnya perkataan Allah, tapi kalamullah, kalam nafsi. Maksudnya apa? Kalamullah ya udah kalamullah, yang dimana itu bukan perkataan yang kita tahu, yang keluar bunyinya, yang harus paham orang yang diajak bicaranya. Nah, jangan kayak gitu, Asy'ari. Pokoknya disebut aja kalam nafsi. Hanya Allah yang tahu. Makanya nanti kan, nah ini tadi, bila kaifiatin kaulan. Jadi jangan sampai kita merinci gimana ya perkataan Allah tuh. Nah, dari sini harus dipahami bagaimana batasan-batasan kita untuk membahas kalamullah. Jangan sampai terlalu melenceng dari konsep ini. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dari pola Idul Ihyan. Pola Idul Ihyan itu mazhab Hambali juga. Al-Qur'anu atas dulu ya. Nah, wa bi annahu ta'ala qailun mutakallimun bi kalamin qadimin dzatiyyin wujudiyyin la adamiyyin ghairi makhluqin wala muhdatsin wala hadisin bila tashbihin wala tamtsilin wala takyifin. Nah, jadi Allah Ta'ala itu berfirman dengan kalam yang qadim, zati, wujudi. Qadim itu berarti benar-benar dari Allahnya, zati secara zatnya, wujudi memang ada, bukan makhluk, dan adami, bukan adami itu yang dari yang tiada lalu ada. Nah, adami, muhdas, hadis itu sama tuh. Tiada dulu baru ada, itu disebutnya muhdas, hadis, dan adami. Bukan makhluk, maksud makhluk, ya bukan. Diciptakan oleh Allah, tapi memang dari Allah. Tanpa tashbih, tamsil. Tashbih itu penyerupaan secara lafzi. Tamsil itu penyerupaan secara makna maupun takyif. Kalau takyif, lupa aku takyif. Takyif. Lupa. Kalau takyif apa? Tashbih, tamsil maupun takyif. Untuk yang takyif lupa, nanti bisa dicari. Nah, nanti pun ini tentang tasbih, tamsil, takyif. Ada tambahan lain sebenarnya. Satu lagi tahrif. Perubahan secara lafzi, maknawi, keseluruhan. Lafzi dan makna. Itu tahrif. Selanjutnya, ini sebagai dalil tentang kalamullah yang dimaksud benar-benar kalam Allah yang sesuai dengan perkataan, tapi bukan disamakan dengan perkataan makhluk. Nah, ini karena mazhabnya Hambali ya. Yang yasma'a kalamallahi. Yes.
maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah. Berarti kan perkataan yang ada bunyinya, yang dipahami oleh yang mendengarnya. Tapi catatannya kalau mazhab Hambali, nggak ada efek Doppler. Jauh, dekat, tetap sama nyaringnya. Itu. Nah, ini pembahasan tentang gimana sih orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu perkataan manusia. Maka jawabannya adalah dua. Yang pertama dia sudah murtad. Yang kedua dia sudah mendustakan atau berdusta kepada Rasulullah SAW. Dari situ ini berkaitan dengan konsep Al-Quran atau iman terhadap kalam Allah. Yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, persilahkan. Izin nanya, Basor. Boleh. Ini kan yang apa ya? Persoalannya juga bakal manjang ke ini loh. Kalau Al-Quran itu kalamullah, tapi kenapa manusia itu punya otoritas buat menafsirkannya? Bukan aku yang nanya. Pertanyaan yang pernah Hasya dengar di kelas gitu. Masih belum kejawab itu. Ini tentang tafsir ya. Tafsir itu mana coba untuk merangkai kata-katanya. Soalnya gini, ini pun kan sempat dibahas sama Faris juga berkaitan dengan tafsir. Kalau anak mempertanyakannya itu, jadi ini diskusi juga ya, diskusi aja. Apakah ada tafsir yang mutlak? Maksud mutlak di sini kebenarannya itu sudah pasti. Itu. Yang kedua, siapa sih yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran? Nah, ini kan nanti usul tafsir main. Dan apakah tafsir mutlak ada atau tidak, ulumul Qur'annya juga main nanti. Nah, beliau langsung nanyakan ke dosennya. Jawaban dosennya, adanya perbedaan tafsir itu sesuai dengan peran si penafsir. Maksud peran di sini, dia punya kredibelnya di mana. Contoh, ternyata dia ahli di bidang bahasa, berarti dia pasti menafsirkannya sesuai bahasa. Dan ternyata Al-Quran dikupas secara bahasa, banyak mujizatnya, banyak keistimewaan, terbuka khazanah ilmu. Di sisi lain dibuka lagi di bahasan hadis. Ternyata banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Di satu demi satu itu saling mengisi satu sama lain. Atau kita sebut dengan tafsir bil ma'thur itu. Ada lagi nanti tafsir saintifik. Nah, kalau tafsir saintifik, bagaimana Al-Quran itu dikaji secara sains. Tentang mata dikaji matanya, tentang nyamuk dikaji nyamuknya secara sains. Kayak gimana. Contoh kayak tadi tuh, kenapa nama masukin efek Doppler, itu biar fisikanya main. Jadi kan efek Doppler, fisika bukan? Fisika, iya fisika. Efek Doppler itu kan fenomena di mana kalau jauh nggak kedengar si bunyi, kalau dekat dengar nyaring. Nah, supaya bisa membedakan
Ternyata secara saintifik ada hal-hal yang tidak bisa dikaji secara mendalam, apa-apa yang kaitannya supranatural. Supranatural di sini ya kaitannya dengan kegaiban, kaitannya dengan zat Allah, kaitannya dengan penciptaan Allah, yang dimana penciptaan Allah di sini nggak apa ya, dalam tanda kutip hanya cukup kita iakan saja atau kita percaya bahwa itu ada. Kita pertanyakan itu gimana ya? Nah, itu nggak bisa. Jadi ya balik lagi ke tafsir tadi, tafsir. Apa sih pertanyaan, jadi lupa. Kalamullah itu kalam Allah, manusia punya otoritas buat menafsirkannya. Nah ya, otoritas manusia, tentu semua manusia punya otoritas untuk menafsirkannya. Kenapa? Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dikasih akal sekaligus dikasih hati. Punya akal, punya hati. Hatinya penuh syahwat, akalnya penuh logika. Logika nanti mainnya ke panca indera. Mulai dari merasakan dengan kulitnya, melihat dengan matanya, memikirkan dengan akalnya, lalu mengecap dengan lidahnya, menghirup dengan hidungnya, dan lain sebagainya. Itu Pak tentang panca indera. Jadi dari sana dia bisa mengatur bagaimana apakah ini logis atau tidak. Nah, ini nanti masuk ke pembahasan akidah yang sebelumnya tuh, bahasan logical fallacy. Makanya ada konsep logical fallacy. Kenapa ada ad hominem, kenapa ada yang sering lupa tentang relevansi. Itu sering kejadian logical fallacy itu. Kenapa itu ada? Karena untuk menimbang tadi, ini konsep yang kamu adain di tafsir ini benar atau enggak sih? Oh, ternyata secara logikanya enggak benar. Oh, berarti salah. Nah, makanya nanti menafsirkan itu pasti logis. Enggak ada yang tafsir yang enggak logis. Dia harus logis. Kalau misalkan masih enggak logis, itu artinya dia masih belum bisa menafsirkan Al-Quran. Contoh, apakah Imam Ibnu Katsir logis? Ya logis dengan tafsir bil ma'surnya. Karena mengaitkan Al-Quran dengan hadis-hadis. Contoh lain, apakah sering keluar Az-Zamakhsyari dengan tafsir bil ra'yinya. Dia itu logis? Ya logis dalam beberapa hal. Tapi ada yang gak logis dalam hal yang lain. Makanya kan tuh tafsir Mu'tazilah tadi kan, Zamakhsyari. Nah, dan begitulah. Kejawab nggak? Jadi bahasa otoritas. Andai kata kita nggak mengatakan manusia nggak punya otoritas, lalu siapa lagi yang bisa menafsirkan Al-Quran? Ada lagi? Itu cukup panjang sih sebenarnya bahasan itu pas Ana bahas ke Paris. Kalau Ana mengkaitkannya tentang apakah tafsir Quraisy Shihab dalam Al-Misbahnya layak untuk kita benarkan atau kita vonis benar atau tidak, berkaitan dengan hijab atau bahasan aurat. Dan jawabannya tergantung. Itu pendapat dia, ya udah. Kita nggak bisa menyalahinya. Kalau kita menganggap itu salah, ya jawab dengan pendapat kita bagaimana. Nah, itu berarti kan nggak ada, dalam tanda kutip, ketidaklayakan manusia untuk menafsirkan. Nggak ada. Makanya ada kaidah mufasir itu harus ini. Itu kan kaidah dasar sebenarnya. Kaidah pokok mutlaknya nggak ada. Maksud mutlak di sini apakah harus akidah salimah atau tidak? Nah, ternyata kan banyak juga orang-orang yang akidahnya goir salimah atau mazmumah menafsirkan Al-Quran kan tersebar di mana-mana.
Contoh yang legalitas zina itu apa? Skripsi atau disertasi? Waktu itu sempat viral. Itu juga kan kita nggak bisa menyalahi dia, tapi kita bisa menjawab kesalahan dia di mana. Paham nggak? Dia punya cara menafsirkan dan kita pun punya cara menafsirkan. Dan kebenaran yang mutlak hanya ada pada Allah. Lagi, Udah itu aja dari Hashim. yang lain udah. Nanti panjang sebenarnya ini bahasan konsep kitabullah. Belum masuk ke hermeneutika ya. Misalnya kalau hermeneutika nanti panjangnya ke tafsir tadi. Tafsir. Udah ya, cukup berarti. Melpi, mau baca kitab Melpi? Baru datang. Ya. Itu tuh aja ya. Udah nggak ada kan? Iya, boleh. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya, baik tutur kata ataupun perbuatannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal kufra wal kafirin. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Filastin. Allahumma shdud wa ta'ataka ala a'da'iddin minal kafirin wa zalimina fi Filastin wa fi kulli makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekhuna al-Kiram al-Mukarim.